Halo semuanya, saya Deva Olianda Permata dengan NIM 26022282292 dengan teman saya Nisa Ulusna dengan NIM 26022 15390 akan mempresentasikan hasil proyek bisnis kami untuk bisnis plan. Dimulai dari introduction. Filosopride adalah bisnis yang bergerak dalam industri makanan ringan dengan fokus utama pada churros. Kami menawarkan berbagai varian churros yang nikmat dan mengikuti tren terkini, dengan tetap mengedepankan cita rasa yang lezat. Filosopride berkomitmen tidak hanya memenuhi kebutuhan makanan ringan, namun juga memberikan pengalaman berbelanja yang nyaman dan memuaskan. Dalam upaya kami merangkul keberagaman dan inklusi, Filosopride secara khusus menargetkan komunitas mageran yang sering kesulitan menemukan makanan ringan yang ingin dikonsumsi. Kami berusaha memberikan solusi tepat dengan menyediakan produk pakaian makanan yaitu churros, yang tidak hanya sekedar churros, namun juga fokus pada kebutuhan dan kenyamanan setiap orang. Di sini ada visi misi. Visi kami adalah menjadi penyedia terkemuka di industri makanan cepat saji dengan visi untuk memberikan pengalaman unik dan kenikmatan melalui hidangan berkualitas tinggi, inovatif, dan ramah lingkungan. Misi kami, 1. Memberikan kualitas unggul, 2. Inovasi berkelanjutan, 3. Pelayanan pelanggan terbaik, dan 4. Pengembangan sumber daya manusia. Ada juga case success factor. 1. Kualitas produk. Memastikan kualitas, rasa, tekstur, dan penampilan churros sangat penting. 2. Lokasi strategis. Memilih lokasi yang tepat adalah faktor penting dalam bisnis jualan churros. 3. Pemasaran kreatif. Menerapkan strategi pemasaran yang kreatif seperti promosi dan diskon. Keempat, staf terlatih. Memiliki staf yang terampil dalam memasak churros, melayani pelanggan. 5. Inovasi produk, menawarkan varian rasa atau bentuk churros yang menarik. 6. Kualitas layanan pelanggan, memberikan pelayanan pelanggan yang baik, responsif, dan ramah. 7. Manajemen keuangan yang bijak, mengelola keuangan bisnis dengan baik. Ini ada tren yang menguntungkan industri dan tren yang merugikan industri. Tren yang menguntungkan industri itu inovasi produk, diversifikasi, e-commerce, dan pemasaran digital, dan perubahan gaya hidup. Tren yang merugikan industri ada kesadaran kesehatan, kecemasan keamanan pangan, pergeseran gaya hidup, dan ketidakpastian ekonomi. Berikut adalah customer persona kami. Kami mengambil customer persona Anara dengan umur 24, education-nya bachelor's degree, occupation-nya sales marketing, dan beralamat di Jalan Karapitan nomor 1 Bandung. Biografi Anara sendiri adalah seorang wanita muda berusia 24 tahun yang tinggal di kota. Dia baru saja lulus dari perguruan tinggi. Terus dan bekerja sebagai sales marketing di sebuah perusahaan teknologi. Dia suka menjelajahi berbagai restoran dan kafe di sekitar kotanya dan sering mencicipi makanan ringan dan cemilan. Anara memiliki lingkaran pertemanan yang aktif dan sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya saat makan malam dan pergi ke festival makanan. Di sini ada motivation Anara juga, terus goals. Tujuan utama Anara ini adalah mencicipi makanan ringan yang belum pernah dia coba sebelumnya. Dia juga berusaha untuk menciptakan momen-momen berkesan dengan teman-temannya selama pertemuan makan malam. Terus ada frustrations juga. Anara sering merasa frustasi ketika tidak dapat menemukan restoran atau kafe yang memenuhi ekspektasinya. Terkadang harga makanan di restoran tertentu juga dapat menjadi frustasinya, terutama karena sibuk bekerja. Terus ada personality-nya extrovert. Anara lebih ke extrovert, terus dan thinking, terus ada perceiving dan
intuition. Teknologinya software, dia bisa software, terus social media sama mobile app. Di sini brands-nya Anara memiliki afiliasi dengan merek-merek makanan dan cemilan yang berfokus pada inovasi dan rasa yang unik. Dia sering mencari merek-merek yang terkenal dengan makanan ringan dan camilan yang belum dia coba, terlebih dia sangat menyukai cemilan. Di sini ada target market juga, target market selection. Ada demografik. Demografik ini dari usia hingga 17 hingga 45 tahun, memiliki income sekitar 1.500.000 per bulan dengan status sosial menengah. Geografik ini menargetkan penjualan di beberapa event yang ramai pengunjung, seperti Car Free Day Bandung, Jawa Barat. Psikografik kami yaitu suka jajan cemilan, penyuka makanan manis, pencari pengalaman baru dalam makanan ringan. Behavioralnya penggemar churros, pencari variasi baru, sering ke street food, event maupun festival. Di sini ada kompetitor analisis grade kami. Kompetitor kami adalah Lanis_ID sama Don Juan_P dan Churro Bites. Pada geografik ini kami advantage, terus Lanis_ID ini even, Don Juan even, sama Churro Bites advantage. Quality churros kami advantage, Lanis_ID even, Don Juan_V even, sama Churro Bites advantage. Price-nya kami even, terus Lanis disadvantage, Don Juan even, sama Churro Bites advantage. Interaction-nya advantage, semua kompetitor advantage. Service advantage, service kami advantage, Lanis_ID even, Don Juan even, Churro Bites even. Breadth of clientele kami even, Lanis ID even, Don Juan P even, dan Churro Bites kami advantage. Jadi advantage kami ada di geographic, quality churros, interaction, dan service. Di sini ada buyer behavior. Buyer behavior kami menyukai cemilan atau makanan manis, dan FOMO. FOMO yang cenderung mengikuti perkembangan zaman dan mudah terpengaruh. Terus ada customer needs and want, harga, kualitas, varian rasa, sama proses pembelian yang mudah. Ada juga hal yang diberikan kami kepada pelanggan, yaitu desain unik, varian rasa yang bervariatif, proses pembelian lebih mudah, terdapat di layanan e-commerce, GrabFood seperti GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Terdapat layanan delivery. Terus di sini ada kompetitor. Kompetitor kami ada dua macam, yaitu direct competitors dan indirect competitors. Direct competitors di sini adalah berdasarkan data yang ada 7 kompetitor bisnis yang menjual churros di Bandung, yaitu Churros Loco, Churros by Donat Kentang, Churros dan Coklat, Churros Bule, Churros Cilik, Churros by GoFood, and Churros by GrabFood. Kompetitor ini pula memiliki ciri khas masing-masing yang memperkuat penjualannya. Pilosopride juga memiliki identitas produk yang cukup kuat, dari bentuk yang unik hingga varian rasa yang bermacam-macam yang membuat Pilosopride dapat berkompetisi dengan pesaing lain. Ada juga indirect competitors. Toko kue juga menjual churros sebagai salah satu varian kuenya. Kafenya juga sering menyajikan churros sebagai cemilan atau dessert. Dan beberapa restoran juga menyajikan churros sebagai menu pelengkap. Indirect competitors bisnis churros memiliki beberapa keunggulan, yaitu memiliki brand awareness yang lebih tinggi. Brand awareness toko kue, kafe, dan restoran biasanya lebih tinggi daripada brand churros. Memiliki lebih banyak pelanggan, toko kue, kafe, dan restoran biasanya memiliki lebih banyak pelanggan daripada brand churros. Memiliki lebih banyak pilihan menu, toko kue, kafe, dan restoran biasanya menawarkan lebih banyak pilihan menu daripada brand churros. Next, marketing strategy.
Selanjutnya saya akan menjelaskan marketing strategi. Yang pertama ada positioning. Target market kami berusia 14 tahun hingga 50 tahun dengan kelas sosial menengah yang memang sangat senang dengan cemilan serta suka dengan makanan manis. Posisi Police of Pride Churros berada di pusat perbelanjaan seperti mall atau ruko yang ramai pengunjung. Tapi tetap memperhatikan lingkungan yang bersih karena disesuaikan dengan harga kami yang cukup menengah. Yang kedua ada point differentiation, churros yang menarik dan unik serta kualitas yang sangat baik. Yang kedua, tempat bisnis yang mengutamakan estetika dan kebersihan serta memiliki toko khusus. Yang ketiga ada mengutamakan kebahagiaan pelanggan dengan rasa produk yang konsisten serta pelayanan yang ramah, terstruktur, dan baik. Lalu lanjut ada produk attribute map, strategi positioning filosofi churros, dan titik diferensiasi utama yang akan menjadi churros yang terkenal dan memiliki peringkat tinggi dibandingkan pesaing lain. Dengan memperhatikan tempat, Pilosopret yang memiliki toko khusus dan mengutamakan lingkungan bersih seperti komplek yang dekat dengan sekolah, universitas, atau bahkan pusat perbelanjaan. Pilosopret Churros juga membuat diferensiasi churros dengan berbagai macam bentuk dan desain dari topping dan pilihan topping yang berbeda. Sehingga produk ini menjadi pembeda dari yang lain dan tidak lupa mengutamakan rasa yang enak secara konsisten agar konsumen tidak kecewa dengan produk dari Pilosopret. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sales proses. Yang pertama pemahaman produk, yang kedua pelanggan memasuki toko dan situs web, yang ketiga ada sapaan dan bantuan, yang keempat ada pemilihan produk, yang kelima ada transaksi pembayaran, dan yang keenam ada pengiriman atau pengembalian. Yang ketujuh ada promosi dan pengiklanan, yang kedelapan ada umpan balik dari pelanggan. Selanjutnya di sini saya akan memberitahu kalian organization structure dari kelompok kami. Nah, yang pertama ada saya sendiri, Nisa Husna sebagai Chief Executive Officer. Lalu ada rekan saya, Deva Ulianda Permata sebagai Chief Financial Officer. Nah, selanjutnya di sini ada Operation Model Flow. Yang pertama, membuat tempat usaha bisnis mengikuti tren dengan konsep Instagramable dan lingkungan yang strategis dan nyaman. Lalu ada alat masak dan kitchen dengan menyajikan alat terbaik dan menjaga kebersihannya. Yang ketiga ada melakukan pelayanan kepada konsumen dengan sangat-sangat baik. Lalu yang keempat ada mempromosikan secara konsisten bisnis ini agar target market terdorong untuk membeli produk Philosophrite Churros dengan melakukan digital marketing yang ada di backstage. Yang pertama, seleksi pegawai, SOP, kitchen, manajemen perusahaan, seperti produksi, keuangan, operasional. Yang keempat, yang kelima ada pelatihan karyawan, dan yang keenam ada emergency plan. Nah, yang ada di front stage, itu yang pertama ada jam beroperasi, kedua ada photo booth dan ruang Netflix, ketiga ada estetik konsep, keempat ada beragam pilihan, dan yang kelima ada pemasaran di sosial media. Bisnis location kami berada di Komplek Mekarwangi, Kota Bandung, dan online kami tersedia di GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Nah, lanjut ada challenge and risk. Yang pertama, ada penyelesaian retrofit, melebihi biaya yang dianggarkan, pemeliharaan fasilitas dan alat kitchen, dan yang terakhir konsistensi pada produk. Nah, sekian segitu dulu yang dapat kami presentasikan dalam bisnis kami.